Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Ripan. Dan kali ini Mang Ripan akan membawakan sebuah kisah baru yang berjudul Wanita ini melahirkan di kuburan. Bayinya langsung hilang. Ternyata dia disantet oleh mantan pacar suami. Dan tak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Tubuh Sesa mulai melemas akhir-akhir ini. Kehamilannya yang sudah masuk bulan ke-9 bukan hanya memberatkan tubuhnya, tapi juga pikirannya. Setiap malam, dia diburu mimpi-mimpi buruk. Bayi menangis dari dalam perutnya, tangan-tangan gelap yang mencoba meraih dari balik dinding kamar, hingga suara perempuan tua yang tertawa lirih dari arah dapur. "Mas, kamu dengar suara itu, Mas?" bisiknya suatu malam, menggoyang pelan lengan suaminya yang tidur membelakanginya. Rasa hanya menggerutu tanpa membuka mata. "Sudahlah, Ses. Kamu itu kebanyakan baca cerita horor. Itu semua cuma pikiranmu saja." "Tapi Mas, tadi jelas-jelas ada yang jalan di atap. Suaranya berat, Mas. Langkahnya pelan, tapi seret." Rasa mendesah membalikkan badannya. "Dek, kita tinggal di desa. Kucing, tikus, burung hantu, apapun bisa lewat, Dek. Jangan terlalu sensitif. Nanti malah bayinya stres loh." Kalimat itu membuat Sesa terdiam. Dia tahu Rasa bukan pria yang percaya hal mistis. Meski kampung tempat tinggal mereka berdiri di pinggir hutan tua yang menyimpan banyak cerita. Dulu, waktu pindah ke rumah kecil warisan nenek Rasam, warga sempat memperingatkan mereka, terutama soal sumur tua di belakang rumah dan bau bunga melati yang sering muncul tiba-tiba. Tapi Rasam hanya tertawa dan berkata, "Kalau rumah ini berhantu, berarti kita tinggalnya gratis, ditemani penjaga." Malam-malam berikutnya makin sulit dijalani. Mimpi buruk Sesa tidak pernah sama, tapi selalu punya satu kesamaan. Sosok hitam besar dengan sayap membentang, berdiri di ujung lorong, menatap tanpa mata, dan menggeram seperti binatang kelaparan. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Sesa terbangun dengan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Napasnya terengah dan dia merasa perutnya kejang hebat. Ternyata dia kontraksi. Tapi sebelum sempat membangunkan Rasam, kepalanya mendadak pusing dan pandangannya gelap. Dunia seolah berputar dan dia merasa tubuhnya terhisap sesuatu yang dalam dan sangat gelap. Dan setelah beberapa saat, ketika matanya terbuka kembali, dia tidak lagi berada di dalam kamarnya. Hawa dingin menggigit kulit, tanah becek menempel di telapak kaki, dan kabut menggantung seperti selimut kutukan. Di sekelilingnya, nampak batu-batu nisan tua, berdiri miring dan juga berlumut. Sebagian patah, sebagian tertutup akar pohon besar. Sesa tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke pemakaman tua ini. Bahkan dia tidak memakai sandal dan hanya mengenakan daster tidur tipis berwarna biru pudar. Perutnya menegang, nyeri itu datang lagi, jauh lebih kuat, seperti sesuatu yang sedang mendorong dari dalam dengan paksa. "Tidak, tolong, siapapun, tolong aku," jeritnya kala itu. Tapi suaranya seperti terserap oleh kabut. Tidak ada manusia, hanya desir angin dan juga gemeretak daun kering yang seolah berbisik tentang kematian. Sesa mencoba bangkit dan berjalan, tapi langkahnya terhenti ketika rasa sakit di perut sangat tidak tertahankan. Dia jatuh terduduk, berpegangan pada nisan tua bertuliskan huruf Jawa kuno yang nyaris tidak terbaca. Seketika air ketubannya tiba-tiba pecah, mengalir hangat di sela-sela rumput basah. Dia mengerang, menggigit bibir sendiri, merasakan dirinya akan terbelah. Di antara derita itu, dia sempat menoleh ke kiri. Ada bayangan, sosok hitam, besar, tinggi, dengan sayap mengembang seperti kelelawar. Dan sosok itu nampak berdiam diri di balik pohon randu besar. Matanya tidak terlihat, hanya sorot merah samar yang membuat tubuh Sesa gemetar. Jangan ambil anakku," lirihnya. Air matanya bercucuran. Dia mendorong lagi, napas terputus-putus, tubuhnya berguncang. Ceritanya memecah kesunyian malam itu. Dan akhirnya, tangisan bayi pecah dari perutnya. Sesa pun menggigil, mengangkat tubuh mungil yang masih berlumuran darah dan air ketuban. Bayinya adalah laki-laki, matanya terbuka kecil, bibirnya mengeluarkan tangisan yang nyaring, tangisan yang hidup. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Dari balik nisan, sosok bersayap tadi muncul perlahan.
Tubuhnya jauh lebih besar dari manusia. Sayapnya hitam, penuh bulu kaku seperti duri. Wajahnya tidak jelas, seolah ditutupi kabut, tapi napasnya berat, berembus seperti badai dari neraka. Dia mendekat, 1 langkah, 2 langkah, hingga tepat kini di hadapannya. Sesa memeluk bayinya dengan erat, mencoba menjauh, tapi tubuhnya tidak kuat lagi. Dia berusaha menjerit, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Makhluk itu kini berdiri di hadapannya, tanpa berkata sepatah kata pun. Dia merentangkan tangannya, jemarinya panjang, tajam seperti cakar dari burung gagak. Seketika itu pula, bayi dalam pelukan Sasa menjerit keras, dan tubuh mungil itu melayang dari pelukannya, terangkat ke udara, langsung menuju pada dada makhluk bersayap itu. Tidak, Sesa meronta, merangkak, tapi semuanya percuma. Bayinya menghilang di balik sayap hitam yang membentang seperti kain kafan. Makhluk itu terbang dan sekali hentak menembus langit yang pekat. Angin besar menyapu pemakaman, membuat dedaunan berterbangan dan nisan-nisan bergoyang seperti ingin tumbang. Dan setelah itu hanya ada keheningan. Sesa terduduk lemas, berlumuran darah, air mata dan juga lumpur. Dia menatap ke langit, menanti keajaiban, tapi yang datang hanyalah dingin kematian dan aroma bunga melati yang menusuk hidungnya. Kini tidak ada tangisan bayi, tidak ada suara manusia, hanya bisikan halus yang berkata, "Tumbal sudah diambil, perjanjian sudah ditepati." Sebelum akhirnya pingsan, Sesa sempat melihat satu sosok perempuan di kejauhan, berdiri tenang di antara 2 nisan, mengenakan kebaya merah tua, rambut panjang tergerai, dan tatapan yang menusuk jiwa. Sosok perempuan itu tersenyum kecil, senyum yang mengandung dendam membara. Gelap kembali merengkuh Sesa dan malam kembali sunyi, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Singkat waktu, pagi yang dingin menyelimuti desa Pakem saat 2 orang petani menemukan tubuh seorang wanita tergeletak di ilalang dekat pemakaman tua. Daster biru lusuhnya basah oleh embun dan darah. Rambutnya kusut, kulitnya pucat seperti mayat. Tubuh itu adalah Sesa. Sontak seketika, warga pun langsung geger. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana Sesa bisa sampai ke tempat terkutuk itu. Terlebih lagi, dia ditemukan dalam kondisi nyaris tidak bernyawa, tapi dengan rahim utuh dan perut yang tidak lagi membesar. Orang-orang berbisik, ada yang menyebut Sesa kesurupan, ada yang percaya dia habis diganggu makhluk halus. Yang paling menyeramkan, sebagian beranggapan bahwa Sesa telah dipanggil oleh arwah penasaran yang menginginkan tumbal. Saat ambulan desa membawanya ke rumah sakit, Rasa masih belum bisa berkata apa-apa. Dia hanya duduk terpaku di ruang tunggu, memandangi dinding kosong, kepalanya penuh tanya. Dia bersikeras bahwa istrinya hamil besar malam sebelumnya, namun dokter berkata lain. "Pak Rasam, ini hasil ultrasonografi, tidak ada bukti kehamilan. Tidak ada bekas persalinan, tidak ada robekan di jalan lahir, dan kadar hormon kehamilan dalam darah istri Anda sangat nihil." Rasa menatap kertas hasil pemeriksaan itu, seolah tulisan di atasnya berasal dari dunia lain. "Tapi dok, perutnya besar, aku lihat sendiri, bahkan kami sudah siapkan rajang bayi. Bagaimana mungkin?" Dokter hanya mengangguk pelan. "Kami juga bingung pak, tapi secara medis, istri Anda tidak pernah mengandung." Sementara itu, di ruang rawat, Sesa hanya bisa menangis diam. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya berputar tanpa henti. Dia mengingat jelas bayi laki-laki yang dia lahirkan. Dia ingat suara tangisannya, hangat tubuhnya, dan dia juga ingat makhluk bersayap itu. Dia tidak gila, dia tidak tahu apa yang dia lihat, tapi tak ada yang percaya dengan ceritanya. Setiap malam, bau bunga melati memenuhi kamarnya. Wangi itu datang tiba-tiba, menyusup lewat ventilasi, menyebar tanpa suara, kadang samar, kadang menusuk. Dan ketika wangi itu menguat, Sesa tahu dia tidak sendirian. Di ujung malam, menjelang pukul 3, bayangan mulai muncul di cermin. Awalnya hanya samar, seperti siluet perempuan berdiri di belakangnya. Tapi setiap kali dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Malam berikutnya, bayangan itu pun makin jelas. Seorang wanita berkebaya lusuh berwarna merah tua, rambutnya panjang menjuntai, seperti tali yang direndam lumpur. Wajahnya tidak terlihat jelas,
namun sorot matanya menusuk, seolah membawa dendam dari kehidupan yang lampau. Sesa menjerit, suster masuk, menenangkannya, menyuntikkan obat penenang, tapi mimpi buruk tidak bisa dibungkam dengan obat. Dan singkat waktu, di hari keempat dia di rumah sakit, seorang perawat tua bernama Mbok Kinanti mendekati dirinya. Perempuan itu tampak berbeda dari suster lain, tatapannya tajam namun penuh welas, dan caranya memandangi Sesa seperti sedang membaca isi jiwanya. "Mbak Sesa," bisiknya suatu malam, "saya sudah dengar kabar tentang sampean. Saya percaya tentang yang sampean lihat itu." Sesa menatapnya lemah. "Saya nggak gila, Mbok. Saya beneran lahiran. Bayi saya diambil oleh makhluk itu, Mbok." Mbok Kinanti duduk di tepi ranjang. Dia membuka dompet lusuhnya dan mengeluarkan sehelai daun sirih yang sudah kering, lalu meletakkannya di dada Sesa. "Begini, Nduk. Saya ini bukan cuma perawat, saya juga bisa ngerasain hal semacam itu. Sejak sampean masuk, kamar ini jadi berat, bau melati gak pernah berhenti. Dan tadi malam, saya mimpi anak kecil nangis sambil nunjuk ke arah utara." Sesa membeku. Mimpi? Mimpi apa, Mbok?" "Iya, Nduk. Anak itu berdarah-darah, dibalut kain putih, wajahnya pucat, tapi matanya merah. Dia bilang ini buku, aku belum sempat menyusu." Sontak Sesa yang mendengar itu pun air matanya langsung menetes tanpa aba-aba. Mbok Kinanti pun kemudian menggenggam tangan Sesa. "Saya curiga, Nduk, sampean ini kena kiriman, santet. Mungkin bukan kehamilannya yang palsu, tapi bayinya yang ditarik ke alam lain. Tanda-tandanya kuat, mimpi buruk, wangi bunga, sosok di cermin, dan yang paling jelas, hilangnya bayi tanpa jejak, Nduk." "Lalu, siapa yang ngelakuin ini padaku, Mbok?" tanya Sesa, suaranya nyaris tidak terdengar. Mbok Kinanti menggeleng. "Itulah yang harus kita cari tahu, Nduk. Tapi saya percaya, ini bukan kerjaan makhluk biasa. Yang sampean lihat di kuburan itu, bisa jadi asian hitam bersayap. Biasanya mereka dipanggil untuk mengambil jiwa, dan jiwa yang paling lemah adalah bayi yang baru lahir." Sesa terdiam. Di dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan bara dendam. Dia tidak peduli lagi dianggap gila. Yang dia tahu, anaknya ada di luar sana, entah di dunia mana, menunggu dirinya untuk diselamatkan. Malam itu, Sesa minta Mbok Kinanti agar tidak memberinya obat tidur. Dia ingin sadar, dia ingin menghadapi apapun yang akan datang. Dan seperti malam sebelumnya, bau melati menyusup lebih cepat. Kali ini lebih tajam, seperti menusuk hidung dengan pisau halus. Angin dingin bergerak lambat di dalam kamar tertutup. Cermin di depan ranjangnya berembun, padahal AC sudah dimatikan sejak tadi sore. Perempuan itu muncul lagi. Kebaya merahnya basah oleh tanah, rambutnya menjuntai tak beraturan. Namun kali ini, wajahnya terlihat. Wajah yang sangat pernah Sesa kenali. Wajah yang pernah dia lihat di foto lama Rasam. "Riri," bisiknya kala itu. Wanita itu tersenyum, matanya tajam, mulutnya bergerak tanpa suara, tapi Sesa bisa membaca gerakan bibirnya. "Kau telah mengambil hidupku dan juga kebahagiaanku, maka aku ambil bayimu." Sesa pun kemudian menjerit, tapi malam itu bukan rasa takut yang menyelimuti, melainkan tekad. Dia tahu ini belum berakhir, dan dia tidak akan menyerah sebelum anaknya kembali dalam pelukannya. Singkat waktu, hari itu udara di luar rumah sakit mendung dan berat, seakan awan menyimpan rahasia yang terlalu lama dipendam. Sesa duduk bersandar di kursi roda, didorong perlahan oleh Mbok Kinanti menuju parkiran belakang rumah sakit. Tidak ada yang tahu, diam-diam mereka akan melakukan perjalanan jauh menuju kaki Gunung Lawu, tempat di mana jawaban tentang hilangnya bayi Sesa mungkin bisa ditemukan. Mobil tua milik Mbok Kinanti melaju lambat di jalanan desa yang berliku. Sesa memandangi jalanan dengan mata yang kosong, namun pikirannya bergejolak. Setiap tikungan terasa seperti membuka lembaran masa lalu yang tidak pernah dia sentuh sama sekali. Dan di setiap hembusan angin gunung, seolah ada suara bayi yang merintih, memanggil ibunya dari tempat yang jauh dan gelap.
Dukun yang akan kita temui ini bukan orang sembarangan, ujar Bokinanti perlahan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara mesin. Namanya Ki Bantur, dia tidak sembarangan buka mulut, tapi kalau beliau sudah bicara, itu artinya gaib pun mendengar. Mereka tiba menjelang waktu sore, rumah Ki Bantur berdiri menyendiri di pinggir jurang, dikelilingi pohon beringin dan juga perdu-perdu yang lebat. Aura tempat itu dingin dan sunyi, tapi tidak menyeramkan, seperti tempat yang telah lama berdamai dengan dunia yang tidak kasat mata. Ki Bantur menyambut mereka tanpa banyak basa-basi. Lelaki tua berjubah kain mori itu hanya menatap Sesa dengan mata redup, lalu mengangguk pelan. Sampean kemari bawa beban besar. Bayimu ditarik oleh Bleketek, makhluk yang cuma bisa dipanggil oleh orang dengan ilmu hitam yang paling kecil. Tutur Ki Bantur. Sesa menggigil. Bleketek itu makhluk bersayap yang saya lihat malam itu, Mbah. Ki Bantur menatapnya dalam-dalam. Dia bukan sekedar makhluk, Nduk. Dia itu penagih. Kalau ada manusia yang menyerahkan jiwa kepada gaib sebagai tumbal, Bleketeklah yang akan datang mengambilnya. Dan kali ini yang dijadikan tumbal adalah anakmu. Lalu, siapa yang berani melakukan itu pada saya, Ki? Desi Sesa, matanya merah tapi bukan karena tangis, melainkan dendam yang membara. Ki Bantur mengangkat tangannya, dan dari dalam laci tua, dia mengeluarkan sebuah mangkuk berisi air bening. Di atas permukaan itu, dia menaburkan bunga kenanga dan sejumput tanah kuburan. Lalu dia meniupkannya sambil membacakan doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti oleh Sesa. Perlahan air di mangkuk itu membentuk bayangan. Seorang perempuan muda tampak duduk di atas kasur kecil. Wajahnya pucat namun cantik. Rambut panjangnya digelung dan di tangannya ada boneka kain kecil berlumuran darah kering. Riri, kata Bokinanti lirih. Sesa menatap dengan mata melebar. Dia mengenali wajah itu. Wajah yang muncul di cermin kamar rumah sakit. Wajah yang seharusnya telah lama terlupakan, namun kini bangkit dengan kemarahan yang mengerikan. Dia adalah mantan pacar suamiku, bisik Sesa. Lebih dari itu, ujar Ki Bantur dengan suara berat. Dulu, Rasam dijodohkan dengan Riri, tapi orang tuanya berubah pikiran setelah melihat Sesa, anak guru yang lebih terhormat. Riri ditinggal tanpa penjelasan, dan dendamnya tidak pernah padam. Sesa merasa napasnya tercekat. Dia percaya bahwa takdirnya dicuri, maka dia pun mencuri balik. Tapi dia tidak sekedar mengutuk Mundo. Dia menyerahkan bayimu sebagai tumbal kepada Bleketek agar hidupmu menjadi kering, kosong, dan pelan-pelan mati. Sesa menunduk, jantungnya berdegup cepat. Bagaimana cara saya mengembalikan anak saya, Ki? Ki Bantur menghela napas panjang. Bleketek hanya bisa dipanggil kembali di tempat dia muncul, di tanah yang menyentuh darah dan suara tangis pertama. Kuburan tempat kamu melahirkan adalah gerbang antara dunia kita dan dunia tempat bayimu ditahan. Sesa mencengkram lututnya, dia gemetar. Saya akan ke sana, Ki. Saya akan melakukan apapun. Ki Bantur mengangguk. Tapi ada syaratnya, Dok. Ritual itu harus dilakukan saat malam Jumat Kliwon di jam antara 1 dan 3 dini hari. Kamu harus membawa pakaian bekasmu yang masih berlumuran darah serta sejumput tanah dari kuburan tempat melahirkan. Dan satu hal lagi, dia menatap Sesa dengan tajam. Kamu harus siap menghadapi bayanganmu sendiri karena dalam dunia mereka rasa takutmu bisa menjadi senjata yang membunuhmu. Malam itu pun, Sesa duduk di beranda rumah Ki Bantur sambil memandangi langit. Bintang-bintang bertaburan, tapi tak satu pun bisa menerangi kegelapan di hatinya. Dia mengingat wajah bayi mungil yang belum sempat dia beri nama. Tangisan pertama yang langsung direbut makhluk bersayap hitam. Dan tubuhnya yang tiba-tiba kosong tanpa jejak. Dia tahu bahwa yang akan didapatnya bukanlah manusia. Tapi dia juga tahu seorang ibu bisa mengubah dirinya menjadi apapun demi anaknya, bahkan menjadi pemberontak di alam kematian. Di kejauhan, angin malam membawa suara-suara ganjil seperti desir langkah kaki di atas tanah basah dan suara tawa kecil yang melengking seperti suara anak kecil.
Sesa pun memejamkan matanya dan berucap, "Tunggu nak, ibu akan datang. Ibu akan membawa pulang jiwamu meski harus menantang neraka kehidupan sekalipun." Singkat waktu, langit malam itu merah menyala, bukan seperti senja yang tenang atau purnama yang bersinar lembut, melainkan seperti darah tumpah dari langit menggenangi cakrawala. Purnama merah atau yang dikenal orang Jawa sebagai bulan darah menggantung tinggi tepat di atas pemakaman tua, tempat segalanya bermula. Udara dingin menggigit kulit, tetapi keringat dingin menetes dari pelipis Sesa. Dia berdiri di antara nisan-nisan berlumut, mengenakan kain putih lusuh yang pernah dia kenakan saat melahirkan. Di tangannya tergenggam sejumput tanah dari tempat dia melahirkan, masih bercampur darah yang telah mengering. Dan di belakangnya, Boki Nanti dan Ki Bantur sibuk menyiapkan lingkaran pagar gaib dari garam dan juga kemenyan hitam, disusun dengan pola tertentu yang membentuk mandala pemanggil arwah. "Sesa, begitu ritual dimulai, kita tidak bisa mundur. Kalau kau ragu, mundurlah sekarang. Tapi jika kau tetap di sini, kau harus siap tentang kemungkinan yang akan terjadi ke depannya." Sesa tidak menjawab, matanya menatap lurus ke tanah yang kini membeku di bawah sinar bulan merah. Inilah tempat terakhir bayinya menangis. Ki Bantur mulai membaca mantra dalam bahasa kuno. Nadanya naik turun, seperti nyanyian tua yang terlupakan oleh zaman. Api kemenyan menyala kebiruan. Angin yang sebelumnya lembut berubah menderu. Pohon-pohon beringin berjejit seperti merintih, dan suara burung hantu terdengar jauh, seolah memperingatkan bahwa batas antara dunia telah mulai kabur. Saat Ki Bantur menyelesaikan bait terakhir, tanah di tengah lingkaran mandala bergetar. Tiba-tiba, suara tangis bayi terdengar lirih, bukan dari satu tempat tapi seolah berasal dari segala penjuru. Sesa menjerit memanggil, "Anakku, di mana kau nak?" Dari balik kabut muncul sosok yang begitu dikenalinya, meski kini wujudnya telah berubah mengerikan. Riri, rambutnya menjuntai sampai ke tanah, matanya hitam legam tanpa bola mata, dan kulitnya pecah-pecah seperti tanah kering. Di punggungnya, dua sayap hitam tajam terbentang basah oleh lendir dan darah. "Anakmu milikku sekarang," bisiknya dengan suara bergema. "Seperti takdirku yang kau curi dariku. Kau mengambil rasam dariku, kau ambil hidupku, maka aku ambil jantungmu. Riri, kau sudah mati. Hentikan ini sebelum jiwamu hancur sepenuhnya," kata Boki Nanti dengan keras. Riri tertawa dan tawanya menggema seperti suara pecahan kaca. "Aku mati, memang. 3 tahun lalu, malam sebelum pernikahan Rasam, aku gantung diri di pohon Kamboja menunggu dia datang. Tapi dia tidak pernah datang. Ruku dicabut tanpa damai, dan Bleketek datang menawarkan balas dendam untukku." Dari balik nisan, tanah retak dan terbuka. Bleketek muncul, makhluk bersayap yang dulu menculik bayi Sesa, kini bentuknya lebih besar. Matanya merah membara, tariknya meneteskan darah segar, dan dari punggungnya menjulur belayan hitam yang menggeliat-geliat seperti hidup. Seketika Sesa pun berlutut, "Ambil aku, ambil hidupku. Tapi kembalikan anakku, biarkan aku melihatnya sekali lagi." Riri melangkah maju, namun tubuhnya mulai terbakar perlahan. Api hitam menjalar dari kaki hingga ke dada. Dia menjerit, "Tidak, ini bukan waktuku terbakar. Aku belum puas." Ki Bantur berseru sambil menancapkan keris ke tanah. "Kau bukan penjaga tumbal, Riri. Kau cuma arwah dendam yang dibutakan sakit hati. Kau sudah melewati waktu. Kau langgar hukum gaib." Langit bergetar, petir merah menyambar pepohonan, dan Bleketek meraung keras hingga nisan-nisan menjadi retak. Tapi dari dalam pusaran cahaya putih yang terbuka perlahan, muncullah sesosok kecil. Bayi itu mungil dan telanjang, tubuhnya bercahaya lembut seperti rembulan. Sesa pun menangis, memeluk bayinya yang kini ada di hadapannya. "Anakku, ibu di sini nak. Ibu minta maaf, ibu telat." Bayi itu tidak menangis, dia hanya menatap Sesa dengan mata bening yang tidak mungkin dimiliki manusia. Lalu dalam pelukan hangat itu, tubuhnya memudar seperti kabut yang disinari mentari. Dia tersenyum dan kemudian lenyap seketika. Sesa pun menjerit, "Jangan pergi nak, jangan tinggalin ibu lagi nak." Namun tubuhnya tersungkur, lemah dan kemudian kosong.
bayinya telah kembali, namun tidak untuk ditinggal. Riri pun menjerit histeris ketika tubuhnya dilap api, dan dalam raungan terakhirnya, makhluk meleketek melesat terbang ke langit, diseret oleh kekuatan kutukan yang kini tidak bisa dibendung. Aku belum selesai, aku akan Ledakan cahaya seketika membungkam segalanya, dan malam pun kembali menjadi sunyi seketika. Sesa duduk di samping makam kecil tanpa nama. Di atas gundukan tanah itu, dia menanam bunga melati putih. Aroma bunga itu menusuk, tapi menenangkan. Dia tak pernah benar-benar menggendong bayinya dalam waktu lama. Tapi dia tahu, dalam pelukannya malam itu, dia telah memberinya cukup cinta untuk selamanya. Tidurlah nak, ibu akan datang lagi besok, dan besoknya lagi. Boki nanti berdiri tak jauh di belakangnya. Dia tidak akan kembali ke dunia ini, Dok. Tapi dia tak dibawa ke tempat gelap juga. Kau lihat cahayanya tadi kan? Dia sudah tenang di alam sana. Sesa pun mengangguk. Aku tahu, Mbok. Dia ada di tempat yang lebih baik. Langit telah berubah. Bulan merah kini menjadi purnama biasa, bersinar hangat di langit malam itu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, Sesa pun kembali tersenyum. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa sapa Mang Ripan. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.